Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi kuisnya? Bisa nggak? Oke, tadi yang juara satu saya ya. Saya yang buat soal pasti saya juara satu ya. Tapi di sini sudah saya share yang juara satu sebenarnya bukan saya ya, tapi Mbak Ika Yuniasti. Juara duanya Mbak Salma Rosida dan juara tiganya Adrian Reynal. Selamat ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang materi kita hari ini yaitu akuntansi dan lingkungan bisnis. Nah, tadi Bapak akuntansi, siapa yang benar yuk tadi ya? Bapak akuntansi adalah Luka Pasilio ya. Dokumentasi akademik ada pada tahun 1494. Jadi akuntansi itu pertama kali dikemukakan pada tahun 1494 di salah satu bab bukunya Bapak akuntansi yaitu Luca Pasilio dengan judul Summa de Arithmetic Geometria ya. Nah, jadi dalam bukunya itu diperkenalkan yang namanya double entry system yang menjelaskan bahwa setiap transaksi pasti akan mempengaruhi minimal 2 akun nominal di buku besar. 2 akun yang dimaksud adalah debit dan kredit. Jadi khususnya yang belum pernah belajar akuntansi ya, yang perlu kalian ingat-ingat, jadi dalam setiap transaksi nanti akan mempengaruhi minimal dua akun ya, di debit dan kredit. Jadi nanti akan ada debit dan kredit, pasti seperti itu ya. Oke, kemudian apa yang dimaksud dengan akuntansi? Nah, kita bisa melihat definisi akuntansi dari 2 sudut pandang ya. Yang pertama dari sudut pemakai, yang kedua dari sudut proses kegiatan. Jadi dari sudut pemakai, akuntansi itu didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dari sebuah perusahaan. Nah, informasi yang dihasilkan akuntansi apa aja sih? Digunakan untuk apa? Yang pertama, digunakan untuk membuat perencanaan yang efektif, dibuat sebagai pengawasan, dan bahkan digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, jadi akuntansi itu dipergunakan untuk pertanggungjawaban entitas kepada para pemilik perusahaan. Nah, yang kedua, definisi dari sudut proses kegiatan. Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu perusahaan menjadi laporan keuangan dan mengkomunikasikan hasil usaha perusahaan kepada para pengambil keputusan. Yang perlu diingat di sini, jadi akuntansi itu adalah proses pencatatan. Jadi yang kita lakukan nantinya adalah pencatatan, kemudian penggolongan itu digolongkan, oh ini termasuk aset, oh ini termasuk utang, begitu ya. Kemudian peringkasan, diringkas, kemudian pelaporan ya, dibuat sebuah laporan keuangan, kemudian penganalisisan. Jadi setelah dibuat laporan keuangan biasanya dilakukan analisis, begitu. Itu adalah definisi dari akuntansi. Nah, tadi juga ada pertanyaan hubungannya pembukuan dengan akuntansi ya. Nah, pembukuan itu bagian kecil dari akuntansi ya. Pembukuan adalah bagian dari akuntansi, yaitu proses pencatatannya saja. Kalau akuntansi apa, Bu? Nah, memasukkan fungsi-fungsi pembukuan, melibatkan pengidentifikasian, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa-peristiwa ekonomi. Jadi kalau pembukuan hanya pencatatan saja, akuntansi kan tadi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan ya. Jadi pembukuan adalah bagian kecil dari akuntansi. Oke, kemudian siapa saja sih yang memerlukan informasi akuntansi? Jadi sebenarnya secara garis besar itu penggunanya dibagi menjadi 2 ya, atau digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu pihak internal dan pihak eksternal.
Nah, pihak eksternalnya siapa saja, Bu? Investor, kreditor, pemerintah, ya, pelanggan itu termasuk pihak eksternal. Kemudian pihak internalnya, manajer dan karyawan. Investor itu adalah pihak penyedia dana, ya. Jadi perusahaan itu harus melaporkan keuangannya, ya, dari informasi akuntansi tersebut ke pemilik atau penyedia dana, ya, yang menginvestasikan uangnya ke perusahaan kita. Jadi dia akan mengambil keputusan, nantinya dia akan terus berinvestasi, menambah investasi atau malah menarik investasinya. Dilihat dari informasi akuntansi yang dilaporkan oleh pihak internal. Kemudian kreditor, gunanya kreditor apa? Kreditor itu pihak peminjam dana, ya, misalnya bank. Nah, pihak bank itu sangat memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan pinjaman yang diajukan perusahaan tersebut akan diterima atau ditolak, ya. Kemudian pemerintah. Nah, biasanya pemerintah ini yang sangat memerlukan laporan keuangan perusahaan itu pajak, ya. Nah, jadi tiap tahunnya perusahaan harus membuat laporan keuangan dan dilaporkan ke pemerintah atau dalam hari ini pihak otoritas pajak. Kemudian manajer, pihak pengelola perusahaan, ya. Jadi mereka harus tahu apakah yang dilakukan selama 1 tahun ini sudah sesuai dengan yang ditargetkan atau tidak. Itu bisa dilihat dari informasi akuntansinya. Kemudian karyawan, pemberi jasa bagi perusahaan. Karyawan juga sangat memerlukan laporan keuangan perusahaan, ya. Kenapa, Bu, kok karyawan memerlukan laporan keuangan perusahaan? Karena karyawan juga berkepentingan di situ. Misalnya dari laporan keuangan perusahaan menunjukkan kurang sehat, ya, perusahaannya, maka karyawan itu akan bisa jadi akan memutuskan untuk mencari perusahaan lain, begitu. Kemudian pelanggan, untuk konsumsi perusahaan, biasanya pelanggan itu juga milih-milih, ya, perusahaan yang bagus, maka kita akan mengkonsumsi produknya, begitu, atau kita akan melakukan kerjasama dengan dia dan seterusnya, gitu, ya. Kemudian ini profesi akuntansi, nanti bisa dibaca sendiri. Klasifikasi bentuk perusahaan bisnis, ya. Jadi ada perusahaan perseorangan, ada persekutuan, kemudian perseroan, nanti bisa dibaca sendiri juga, ya. Nah, ini prinsip-prinsip dan konsep akuntansi tadi, ya. Ada prinsip objektivitas, prinsip biaya perolehan, sedangkan konsepnya ada konsep entitas dan konsep kelangsungan usaha. Nah, prinsip yang objektivitas ini dalam pencatatan dan pelaporan akuntansi itu harus didasarkan pada data, ya. Dan datanya itu nggak sembarangan data, harus data yang bisa dipercaya, karena nantinya akan digunakan sebagai laporan yang menyajikan informasi yang tepat dan berguna. Nah, data tersebut adalah data yang bisa diverifikasi dan diperiksa kebenarannya. Makanya dalam pencatatan akuntansi itu, ya, harus didasarkan pada faktur-fakturnya dan seterusnya. Kemudian prinsip biaya perolehan. Yang dimaksud di sini adalah aktiva dan jasa yang diperoleh harus dicatat pada biaya aktualnya, ya, biaya yang terjadi sebenarnya. Bukan biaya pasaran atau biaya kalau misalnya ini didiskon, berarti ya setelah didiskon yang dicatat, gitu, ya, bukan harga aslinya. Kemudian konsep entitas. Dalam konsep ini pelaksanaan akuntansi menganut konsep kesatuan usaha, ya. Maksudnya, Bu, kesatuan usaha akuntansi mengasumsikan bahwa urusan entitas perusahaan yang berdiri sendiri terpisah dengan urusan entitas lainnya atau individu lainnya. Jadi dia berdiri sendiri, begitu, ya. Kemudian konsep kelangsungan usaha. Konsep ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan tetap beroperasi selama jangka waktu di masa yang diramalkan, begitu, ya. Oke, nah ini yang penting, ya, khususnya yang belum pernah belajar. Jadi ada yang namanya persamaan dasar akuntansi, ya. Nah, persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan dikurangi beban, ya. Bentar. Nah,
Aset itu apa saja, Bu? Aset itu meliputi kas, piutang, persediaan, perlengkapan, tanah, gedung, dan lain-lain. Nanti akan semakin banyak yang termasuk dengan aset ya. Nah, ini tolong kalian pahami dan hafalkan. Memang untuk akuntansi itu perlu beberapa hafalan ya. Oh, aset itu kas, ada lagi setara kas, piutang, persediaan, dan seterusnya. Utang itu meliputi utang wesel, ada utang dagang, utang gaji, utang pajak, utang jangka panjang ya, utang bunga, dan lain-lain. Nanti ada juga utang sewa, akan ketemu dengan banyak utang lain nantinya ya. Kemudian modal ini merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Kemudian pendapatan merupakan penghasilan ya, penerimaan kas atau aset lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau jasa. Kemudian beban adalah beban perolehan aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Beban ini timbul sebagai akibat aktivitas produksi dan kerugian. Jadi diingat-ingat ya, persamaan akuntansi, aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan dikurangi beban. Bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian saldo normal akun. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi, Luca Pasilio itu menemukan konsep double entry ya. Jadi satu transaksi pasti akan mempengaruhi minimal 2 akun dan itu kaitannya dengan debit kredit. Ingat ya. Nah, kalau aset itu saldo normalnya di debit. Maksudnya saldo normal di debit itu gimana, Bu? Jadi begini. Aset itu pasti ada di debit. Ketika bertambah, maka akan dicatat di sisi debit. Tapi kalau berkurang ya, kalau aset itu berkurang, maka akan dicatat di sisi kredit. Gitu. Oke. Jadi saya ulangi lagi, aset ya, baik itu yang berwujud atau tidak berwujud, jika bertambah maka akan dicatat di sisi debit, kemudian kalau berkurang di sisi kredit. Nah, kemudian utang ya. Utang itu saldo normalnya di kredit. Jika bertambah di kredit, jika berkurang di debit ya. Kemudian modal saldo normalnya juga di kredit. Pendapatan saldo normalnya juga di kredit. Beban saldo normalnya di debit. Nah, ini juga perlu kalian hafalkan ya, saldo normal akun. Oke, kemudian financial report ya. Laporan keuangan itu terdiri dari apa saja, Bu? Terdiri dari laporan laba rugi, kemudian ekuitas pemilik, neraca, dan arus kas. Jadi laporan keuangan, nah dari akuntansi nantinya itu ada 4 ya. Laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, dan arus kas. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ini ya. Kemudian siklus akuntansi. Nah, yang pertama adalah kita membuat jurnal transaksi. Jurnal transaksi itu apa, Bu? Penginputan dan pemrosesan transaksi selama proses berjalan ya, mengidentifikasi transaksi, kemudian pengukuran transaksi dan dokumentasi transaksi. Kemudian setelah kita buat jurnal, kita melakukan posting ke buku besar. Setelah itu kita buat neraca saldo ya. Di akhir periode kita buat neraca saldo. Kemudian kita buat jurnal penyesuaian di akhir bulan biasanya atau di akhir tahun ya. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian baru kita buat penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari 4 tadi ya, laporan laba rugi, perubahan ekuitas atau perubahan modal, neraca, dan arus kas. Ini catatan atas laporan keuangan ya. Kemudian kita akan membuat jurnal penutup, jurnal pembalik, serta neraca saldo setelah penutupan. Gitu ya. Ini siklus akuntansi.
Oke, sampai di sini penjelasan saya. Ini latihan soalnya. Nanti coba dikerjakan ya. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan monggo di kolom komentar ya. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.